Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas IF 23B ingin mempresentasikan hasil hasil kerja kelompok kami dengan bertemakan etika dalam pengembangan dan implementasi AI. Di sini nama anggotanya terdiri dari Muhammad Evan, Ramadhani Eka, Nafis Arifah, dan Dimas AL. Sebelumnya untuk dari saudara Dimas AL tersebut sudah izin tidak bisa menghadiri record kami dikarenakan sedang ada acara berkeluarga keluar kota. Baik, untuk pembahasan pertama saya mulai dari saudara Rama. Oke, di sini yang pertama ada latar belakang. Yang pertama ada AI sebagai teknologi disruptif yang mengubah fundamental. Kecerdasan buatan AI sama dengan teknologi disruptif adalah alasan utama mengapa etika menjadi fondasi yang tak terhindarkan. Konsep ini dijelaskan sebagai teknologi disruptif karena sifatnya yang secara fundamental. Yang pertama adalah mengubah cara kerja dan hidup manusia. AI merevolusi proses bisnis, cara kita berinteraksi, dan model pekerjaan. Otomatisasi menggantikan pekerjaan manusia di berbagai sektor yang memunculkan tantangan etis terkait pengangguran dan kebutuhan untuk reskilling tenaga kerja. Yang kedua, dampak skala besar. Dampak dari pengembangan dan implementasi AI sangat luas, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, risiko penyalahgunaan yang tinggi. Sifat disruptif ini juga membawa risiko penyalahgunaan AI yang signifikan. Misalnya, kemampuan AI untuk membuat konten palsu atau deepfake dapat memengaruhi opini publik dan menjadi ancaman terhadap demokrasi. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Ya, masalah pertama, bagaimana prinsip-prinsip etika seperti fairness, accountability, dan transparansi dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam seluruh siklus pengembangan dan implementasi sistem kecerdasan buatan atau AI untuk memastikan hasilnya memberikan manfaat atau beneficent dan tidak merugikan atau non-maleficent. Masalah kedua, apa saja tantangan etis mendesak yang ditimbulkan oleh AI, seperti bias, disinformasi, dan isu privasi, dan bagaimana cara merespon tantangan tersebut melalui strategi implementasi etis dan kerangka regulasi yang adaptif. Masalah ketiga, bagaimana kerangka regulasi global seperti EU, AI, OECD, dan UNESCO, dan ketika lokal Pancasila dapat diselaraskan untuk menciptakan landasan hukum dan moral yang jelas mengenai tanggung jawab atau accountability dalam penggunaan AI. Selanjutnya ada prinsip etika AI. Yang pertama ada fairness atau keadilan. AI harus dirancang untuk menghindari diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu, baik berdasarkan ras, gender, usia, maupun faktor sosial lainnya. Kebutuhan prinsip ini menuntut penggunaan dataset representatif sehingga model AI tidak memperkuat bias sosial yang sudah ada. Yang kedua ada accountability atau akuntabilitas, yaitu harus ada kejelasan mengenai tanggung jawab ketika sistem AI menimbulkan kerugian. Ini berlaku bagi pengembang dan pengguna sistem. Kebutuhannya, prinsip ini memerlukan penetapan regulasi hukum yang jelas untuk menjawab pertanyaan kunci. Siapa yang bertanggung jawab bila terjadi kerugian? Yang ketiga ada transparansi atau keterjelasan, yaitu dipahami dan Yang ketiga ada transparansi, keterjelasan.
yaitu keputusan dan mekanisme kerja AI harus dapat diakses, dipahami, dan dijelaskan kepada pihak yang berkepentingan. Kebutuhannya yaitu prinsip ini mendorong adopsi explainable AI atau XAI untuk menghindari sistem yang bersifat black box AI, di mana keputusan mesin tidak dapat diinterpretasi. Yang keempat ada privasi dan security, yaitu mengharuskan data pribadi harus dilindungi dari akses yang tidak sah, kebocoran, atau penyalahgunaan. Kebutuhannya dalam era pengumpulan data masif, prinsip ini menuntut penggunaan enkripsi dan keamanan berlapis serta penerapan kebijakan privasi by design. Yang kelima, ada beneficent dan non-maleficent. Ini adalah prinsip Hippocratic Oath dalam AI. AI harus memberikan manfaat atau benefit. Dan paling utama, jangan sampai merugikan manusia atau non-maleficent. Kebutuhannya, prinsip ini menjadi payung etika menuntut pengembang untuk selalu mengutamakan dampak positif dan memitigasi potensi bahaya sosial atau fisik yang ditimbulkan oleh sistem AI. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Evan. Oke, untuk selanjutnya itu adalah tantangan etis AI. Yang pertama itu ada bias dan diskriminasi. AI beresiko memperkuat bias sosial yang sudah ada dalam masyarakat. Hal ini terjadi jika sistem dilatih menggunakan dataset yang tidak representatif atau sudah mengandung prasangka ya. Contohnya itu kasus rekrutmen otomatis yang bias gender dan sistem peradilan yang bias rasial menunjukkan bagaimana AI dapat melanggengkan ketidakadilan. Untuk yang kedua itu privasi data. Sistem AI bergantung pada pengumpulan data masif yang meningkatkan resiko penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Seperti contohnya perlindungan data pribadi yang sangat penting terutama dalam aplikasi yang menggunakan informasi sensitif. Untuk selanjutnya itu pengangguran. Otomatisasi melalui AI mengganti pekerjaan manusia dalam berbagai sektor. Untuk contohnya itu hal ini menciptakan tantangan ekonomi dan sosial besar sehingga diperlukan upaya reskilling tenaga kerja secara sistematis untuk beradaptasi dengan perubahan besar. Dan yang selanjutnya defect dan disinformasi. Teknologi deepfake memungkinkan pembuatan konten palsu atau audio dan video yang sangat meyakinkan. Dampak konten palsu ini dapat mempengaruhi opini publik, merusak reputasi dan menjadi ancaman terhadap demokrasi jika digunakan untuk memanipulasi informasi politik. Mungkin seperti yang lagi rame ya, seperti Sora 2 ya. Sangat canggih sekali. Untuk yang selanjutnya itu AI militer ya atau autonomous weapon. Pengembangan senjata otonom autonomous weapons yang dapat membuat keputusan mematikan tanpa intervensi manusia. Dilemanya itu isu ini memunculkan dilema moral dalam peperangan dan pertanyaan kritis tentang akuntabilitas, yaitu siapa yang bertanggung jawab ketika senjata otonom melakukan kesalahan fatal. Dan yang ini kerangka regulasi. Untuk kerangka itu ada EUA Act, OECD AI Principle, UNESCO AI Ethics, dan Etika Lokal Pancasila. Untuk yang EUAI Act, fokus utamanya itu adalah regulasi berbasis risiko dan isu yang diresponnya itu mengkategorikan sistem high risk AI untuk pengawasan. Untuk OECD AI Principle, fokus utamanya itu mendorong AI yang inklusif, inovatif, dan menghormati HAM. Dan untuk isu yang diresponnya itu menetapkan panduan untuk AI yang bertanggung jawab. Dan untuk UNESCO AI Ethics, rekomendasi global untuk keadilan sosial
dan kemanusiaan, mendorong kerjasama global dalam etika. Dan untuk yang lokal, etika lokal, Pancasila, prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan, mendorong kerjasama global dalam etika. Untuk ini studi kasusnya, pertama itu ada studi kasus Kompas, Amazon Recruitment, dan Microsoft Tay. Deskripsi kegagalan Kompas itu sistem yang prediksi resiko kriminal di AS yang terbukti memiliki prediksi kriminal di bias rasial. Untuk prinsip yang dilanggarnya itu fairness atau keadilan ya. Untuk Amazon Recruitment itu deskripsi kegagalannya AI rekrutmen yang belajar dari data histori yang menjadi bias gender dalam proses penyaringan. Untuk prinsip yang dilanggarnya sama seperti Kompas yaitu fairness ya, keadilan. Dan untuk yang terakhir studi kasusnya itu Microsoft Tay. Deskripsi kegagalannya itu chatbot yang dalam waktu singkat belajar ujaran kebencian dan interaksi publik. Untuk yang prinsip yang dilanggarnya berbeda dari dua yang tadi itu untuk yang ini adalah beneficence dan non-maleficence, tidak merugikan. Oke, untuk ini saya akan lanjutkan kepada Napis. Baik, saya izin lanjut untuk pemateri atau pembahasan yang satu ini. Risiko defect dan disinformasi. Tantangan ini menyoroti risiko penyalahgunaan AI yang dapat merusak integritas informasi dan stabilitas sosial, mengancam prinsip non-maleficence, yaitu yang pertama ini adalah Microsoft Tay atau kasus ujaran kebencian. Ada poin pertamanya di dalam ini adalah deskripsi kasusnya, chatbot AI eksperimental yang belajar dari interaksi pengguna Twitter. Yang kedua, kegagalan etis adalah cepat belajar ujaran kebencian dan konten ofensif memaksa penghentian layanan dalam 24 jam. Dan poin kedua dalam deepfake itu adalah deepfake politik atau yang disebut kasus disinformasi. Di dalamnya itu ada deskripsi kasusnya, teknologi AI generatif untuk membuat video atau audio palsu yang sangat meyakinkan. Dampaknya, konten ini beresiko mempengaruhi demokrasi dan opini publik, mengikis kepercayaan terhadap sumber informasi. Ini lagi banyak masalah di negara kita mengenai deepfake politik, ya, apalagi yang kemarin-kemarin itu, Pak, contohnya. Baik, saya lanjut. Di sini ada strategi implementasi etis, mengintegrasikan etika dalam siklus pengembangan sistem. Yang pertama, etika dalam desain, privacy by design. Prinsip ini menegaskan bahwa etika harus ditanamkan sejak desain sistem. Ini berarti pertimbangan etis dan perlindungan privasi sudah menjadi bagian inti dari arsitektur sistem, bukan hanya fitur tambahan. Yang kedua, transparansi dan keterjelasan. Explainable AI atau XAI. Strategi ini bertujuan menciptakan model transparan dan mudah dipahami. XAI sangat penting untuk prinsip transparansi karena memungkinkan pengguna dan pengembang untuk memahami mengapa AI membuat keputusan tertentu, menghilangkan black box. Oke, buat selanjutnya. Di sini ada lagi yang ketiga, pengawasan dan regulasi. Audit dan regulasi. Harus ada mekanisme pengawasan termasuk audit algoritma dan fairness check untuk memastikan AI tidak bias. Selain itu, hukum harus adaptif agar dapat mengimbangi perkembangan pesat teknologi AI. Selanjutnya, peningkatan kesadaran. Literasi dan kolaborasi. Diperlukan edukasi AI ke masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan pemahaman tentang resiko AI. Selain itu, kolaborasi pemerintah, akademis, dan industri sangat penting untuk menetapkan standar etika yang berlaku secara luas. Baik, selanjutnya.
Kesimpulannya, etika dalam fondasi AI yang berkelanjutan penting. Etika adalah fondasi yang mutlak untuk pengembangan AI berkelanjutan. Yang kedua, prinsip kunci. Tujuan dari implementasi etika adalah memastikan AI yang dirancang dan dioperasikan bersifat adil, transparan, dan akuntabel. Tujuan kemanusiaan secara fundamental. AI harus memberikan manfaat, benefit, dan tidak sampai merugikan manusia non-malevolence. Dan strateginya, penerapan strategis etis seperti privasi by design dan explainable atau XAI sangat krusial untuk mengeliminasi bias dan mengatasi risiko penyalahgunaan. Baik, sekian dari pembahasan materi kami yaitu dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.